Ini adalah potongan video yang cukup langka, yaitu momen rapat raksasa di lapangan Ikada September 1945. Saat itu seluruh rakyat berkumpul, salah satunya pahlawan nasional yang berdiri di samping Soekarno, Tan Malaka. Tan Malaka memang nama yang tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. Namun sosok yang disebut sebagai Bapak Republik Indonesia ini dianggap belum memiliki penghargaan yang sesuai dengan jasanya. Bukan tanpa alasan, kiprahnya yang identik dengan gerakan kiri membuatnya dimaknai secara negatif walaupun ia banyak berjuang untuk Indonesia. Lalu, seperti apakah sejarah Tan Malaka harus dimaknai? Saya Fairuz Kendra Atali dari 11 IPS 2 absen 10 SMA Negeri 1 Temanggung akan menceritakan bagaimana kehidupan Tan Malaka, sosok pahlawan yang terlupakan. Sebenarnya, Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim pada tanggal 2 Juni 1897, tepatnya di Negari Panam Gadang, Suluki, Sumatera Barat. Ia dibesarkan di keluarga Islamis. Ayahnya bernama H.M. Rashid, seorang pegawai pertanian, dan ibunya Rangka Yasinah merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, ia diminta mengambil 2 tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka dan dijodohkan dengan gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun, ia menjawab bahwa dirinya hanya menerima 1 dari 2 tawaran tersebut. Keluarganya akhirnya memberi gelar Datuk Tan Malaka ketimbang menjodohkannya. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikannya di Quack School pada 1913, ia melanjutkan ke Rijkswaard School di Haarlem, Belanda. Dan di Belanda inilah ia mengenal pemikiran komunisme dan sosialisme lewat karya Marx, Engels, hingga Lenin. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu dengan Hans de Vliet yang merupakan salah seorang pendiri Initiatie Sosial Democratische Vereniging atau ISDV yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka kemudian tertarik dengan tawaran Snevliet untuk bergabung dengan Sosial Democratische Onderwijs Vereniging alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya di Sumatera Barat. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah ia mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi di Sumatera, serta terus melakukan hubungan dengan ISDV dan menulis ke media massa. Tan Malaka juga sempat menjadi calon anggota Volksraad, semacam parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setahun kemudian tanpa alasan yang jelas. Kiprahnya kemudian dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang atas bantuan orang ini, Darsono, tokoh dari Syarikat Islam Merah. Sekolah itu disebut sebagai sekolah rakyat dengan kurikulum Uni Soviet. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh SI seperti Semaun dan Darsono pada akhirnya memang membuat dirinya makin dekat dengan pergerakan komunisme. Setelah Syarikat Islam pecah jadi SI Merah dan SI Putih, Semaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI. Ia juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet bahkan dipublikasikan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya dianggap radikal, pemerintah menangkapnya di Bandung pada Februari 1922. Ia hendak dibuang ke Kupang, namun ia meminta untuk diasingkan ke Belanda. Lalu di Belanda, ia bergabung dengan Communist Party of the Netherlands atau CPN dengan motif membawa isu kemerdekaan di dalamnya. Ia kemudian pergi ke Jerman dan kemudian ke Uni Soviet untuk mengikuti Konferensi Komunis Internasional atau Komintern. Di Soviet, ia menawarkan proposal kolaborasi antara komunisme dan pan-islamisme walaupun kemudian ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka kemudian aktif sebagai agen Komintern Biro Timur, bahkan menjadi perwakilan Asia Tenggara. Ia sempat berpindah-pindah ke Kanton, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan beberapa wilayah lain untuk tugasnya tersebut. Pada tahun 1924, ketika masih dalam pelarian, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal berjudul Narda Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai karya fenomenal melampaui zamannya karena sudah membicarakan bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku ini disebut-sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno-Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Pada 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI akibat ketidakpuasannya terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya. Selanjutnya, pada 1942, Tan Malaka tiba kembali di Jakarta dan menulis buku Madilog, alias Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ia juga mulai menghitung peluang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan benar, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hal yang diprediksi Tan Malaka.
Namun diplomasi Indonesia terhadap Belanda dinilai terlalu lemah oleh Tan Malaka pasca proklamasi tersebut. Ia kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 140-an organisasi politik, termasuk Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan lambannya diplomasi Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tan Malaka sempat dipenjara karena dituduh menjadi otak penculikan Sultan Syahrir di tahun 1948, namun kemudian dibebaskan setelah meletusnya pemberontakan ke-30 SPKI. Setelah keluar dari penjara, ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, sebuah partai politik dengan ideologi nasionalis komunis. Harry Poza dalam bukunya Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 menyebutkan bahwa Tan Malaka menolak menjadi ketua partai tersebut. Ia kemudian masih terus rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan Soekarno-Hatta yang ia sebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta ini dianggap sebagai ancaman. Gerakannya dianggap oleh beberapa pihak mesti ditumpas. Dalam gerilya menyusuri Gunung Wilis di Silo Panggung Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Dan pada 21 Februari 1949, ia dieksekusi mati di Kediri oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas Sukoco. Bahkan kematiannya tanpa dibuatkan laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut dan dirahasiakan bertahun-tahun. Dan akhirnya, pada tahun 1963, Soekarno memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Tan Malaka. Meski demikian, makamnya baru dipindahkan secara simbolik ke Sumatera Barat pada tahun 2017. Namanya pun seolah-olah dihapus dalam buku-buku sejarah karena ia identik dengan gerakan kiri. Namun ialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Ia akan dikenal sebagai pejuang yang berjiwa sosial dan pemberani untuk kemerdekaan Indonesia.